Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Farhana Hasibuan dengan NIM 5211143008. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Media Video terhadap Kesulitan Belajar Menggambar Proporsi Tubuh pada Siswa Kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 8. Di sini bab 1 pendahuluannya itu ada latar belakang. Salah satu lembaga yang menangani pendidikan adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. SMK merupakan lembaga yang bertujuan menyiapkan peserta didiknya untuk mencari tenaga kerja yang terampil dan mengutamakan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan berpotensi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. SMK adalah salah satu perwujudan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan atau membentuk tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 8 merupakan sekolah kejuruan yang memiliki beberapa jurusan, salah satunya yaitu jurusan Tata Busana. Pada jurusan Tata Busana ini terdapat mata pelajaran menggambar busana di kelas 11, di mana di dalamnya terdapat beberapa kompetensi yang salah satunya yaitu menggambar proporsi tubuh wanita dengan desain 8,5 tinggi kepala. Menggambar proporsi tubuh merupakan dasar yang paling penting dalam dunia fashion, terlebih untuk seorang desainer. Kemampuan menggambar proporsi ini tentu akan sangat dibutuhkan saat nanti berhadapan langsung dengan customer. Berdasarkan hasil observasi di sekolah, didapat informasi dari guru bahwa beberapa siswa tidak serius pada saat pembelajaran berlangsung, ada yang bercerita dengan teman, mengerjakan tugas lain yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran yang berlangsung, dan kurangnya latihan menggambar di rumah. Siswa hanya belajar menggambar proporsi tubuh saat mata pelajaran berlangsung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari siswa, ada yang mengatakan tidak mengerti pembelajaran, tidak
siswa kelas 11 di SMK Negeri 8 Medan. Selanjutnya pada part 2 ada kajian pustaka. Landasan teorinya itu pertama menggambar proporsi tubuh. Belajar tentang menggambar makhluk hidup atau manusia dan anatomi tubuh adalah sangat menguntungkan karena hal ini dapat membantu kerja desainer, sehingga memungkinkan untuk memproduksi desain-desainnya dalam mewujudkan imajinasi dan pengetahuannya tentang tubuh manusia dalam bentuk desain sketsa atau desain busana. Karena desain tidak selalu bekerja dengan model atau peragawati. Belajar menggambar atau mendesain hampir sama juga dengan belajar menulis yang dimulai secara bertahap, seperti merangkai huruf menjadi kata, menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, demikian juga mendesain. Dalam mendesain langkah pertamanya itu adalah yang pertama memahami tentang proporsi tubuh dan melatih diri untuk menggambar proporsi tubuh yang baik, ideal untuk desain busana. Yang kedua mencari dan menemukan ide-ide inspirasi. Yang ketiga mewujudkan ide-ide pada kertas dalam bentuk sketsa. Dan yang keempat memindahkan sketsa dalam kertas gambar atau buku gambar. Kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian gambar dengan alat-alat dan bahan-bahan untuk menggambar seperti pensil, pena gambar, kuas, pensil warna, marker atau spidol, cat air, dan lain-lain. Nah, ini dapat kita lihat bersama gambar anatomi tubuh dalam desain busana. Kemudian yang selanjutnya pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Haley yang dikutip oleh Azhar Arshad 2011, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Kemudian penggunaan dan pemilihan media pembelajaran. Menurut Strauss dan Frost dalam Dina Indriana mengidentifikasikan 9 faktor kunci yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih media pengajaran. Kesembilan faktor kunci tersebut antara lain batasan sumber daya institusional, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang diajarkan, karakteristik siswa atau anak didik, perilaku pendidik, dan tingkat keterampilannya. Sasaran pembelajaran, mata pelajaran, hubungan pembelajaran, lokasi pembelajaran, waktu, dan tingkat keragaman media. Kemudian fungsi media pada pembelajaran. Menurut Azhar Arshad, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan menurut Hamalik, bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Kemudian media video pembelajaran. Dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan media pendidikan khususnya media video sudah merupakan tuntutan yang mendesak. Hal ini disebabkan sifat pembelajaran yang kompleks, terdapat berbagai tujuan belajar yang sulit dicapai hanya dengan mengandalkan penjelasan guru. Oleh karena itu, agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya pemanfaatan media. Salah satunya yaitu media video. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik media-video pembelajaran. Video mampu menayangkan pesan pembelajaran secara realistik. Video memiliki beberapa fitur yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu fitur tersebut adalah slow motion, mampu memperlambat gerakan yang bergerak cepat sehingga siswa mudah untuk mempelajari. Slow motion adalah kemampuan teknis untuk memperlambat proses atau peristiwa yang berlangsung cepat. Nah, di sini penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran atau video memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga penelitian ini mengungkap seberapa besar pengaruh media gambar fashion drawing terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam menggambar.
Tata Busana SMK Negeri 8 Medan. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pengetahuan siswa pada mata pelajaran menggambar busana? Yang kedua, apa saja kesulitan siswa dalam menggambar proporsi tubuh? Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran menggambar busana? Dan yang keempat, apa saja usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa pada pelajaran menggambar busana? Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur. Dalam penerapannya, penelitian kuantitatif menggunakan metode survei atau eksperimen. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 8 Medan, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November dan penelitian dilakukan pada siswa kelas 11 Tata Busana. Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan dilengkap dan dinilai kinerjanya dalam suatu situasi penelitian. Di sini subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 Tata Busana di SMK Negeri 8 Medan. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode angket. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, saya silakan. Silakan untuk. Perkenalkan, nama saya Nurfaidah Syafitri. Sini saya akan bertanya mengenai penelitian kamu. Saya ingin bertanya, apa jenis penelitian yang kamu gunakan dan mengapa kamu memilih ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Dan kenapa saya mengambil judul ini? Karena setelah observasi banyak siswa yang belum terlalu pandai dalam menggambar proporsi tubuh, dan setelah menggambar pun masih banyak siswa yang menggambar proporsi tubuh tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti tadi 8,5 tinggi kepala. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.